قد سما مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak Ibu para peserta kajian dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan inayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga senantiasa diberikan bimbingan untuk tetap dapat menjalankan seluruh kewajiban dan menjauhi segala yang diharamkan. Bapak Ibu para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang definisi kalam, syarat-syarat kalam, apa yang dimaksud dengan kalam menurut ulama nahwu, menurut para ulama ahli nahwu. Kemudian pada pertemuan kemarin telah kita pelajari juga unsur-unsur penyusun kalam, bahwa unsur penyusun kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim adalah kata benda, fi'il adalah kata kerja, kemudian huruf adalah kata sambung. Contoh mudahnya adalah pada seperti kalimat Dhahaba Zaidun ilal madrasati, yang artinya Zaid pergi ke sekolah. Pada kalimat ini, pertama, kalimat ini apakah termasuk kalam ataukah tidak, maka kita kembalikan lagi pada definisi kalam menurut ulama nahwu, bahwa dalam ilmu nahwu yang disebut kalam adalah harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama adalah al-lafdhu, artinya berupa ucapan yang mengandung sebagian huruf hijaiyah, kemudian al-murakkabu yang tersusun dari 2 kata. Ya, zahaba Zaidun ilal madrasati merupakan lafaz karena ucapan dan mengandung sebagian huruf hijaiyah. Kemudian dia juga murakkab karena tersusun lebih dari 2 kata. Kemudian mufid harus memberikan makna yang sempurna sekiranya lawan berbicara kita tidak bertanya-tanya terkait maksud yang kita inginkan. Dhahaba Zaidun ilal madrasati artinya adalah Zaid pergi ke sekolah.
Ini adalah kalimat yang mufid. Kenapa? Karena maknanya jelas. Maknanya apa? Maknanya adalah bahwa kita ingin memberitahu bahwa Zaid telah pergi ke sekolah. Perginya ke sekolah bukan ke masjid atau tempat lainnya. Dan yang pergi adalah Zaid. Kemudian Zaid ini sudah pergi, bukan akan pergi atau sekarang pergi. Jadi makna yang ingin disampaikan adalah bahwa Zaid ini telah pergi ke sekolah. Jadi zahaba Zaidun ilal madrasati adalah kalam, adalah mufid karena memberikan makna yang sempurna. Kemudian bil wada'. Zahaba Zaidun ilal madrasati juga memenuhi syarat yang keempat, yaitu bil wada'. Kenapa? Karena dia berbahasa Arab dan juga diucapkan dengan sengaja. Jadi zahaba Zaidun ilal madrasati adalah kalam karena dia memenuhi 4 syarat, yaitu al-lafzu, al-murakkabu, al-mufidu, dan bil wada'. Kemudian pada pertemuan kedua bahwa unsur penyusun kalam artinya dalam bahasa Arab sebuah kata tidak terlepas dari 3 jenis atau 3 golongan. Yang pertama isim, kata benda. Yang kedua fi'il, kata kerja. Yang ketiga huruf, kata penghubung. Jadi jika ada kata berbahasa Arab, maka dia pasti salah satu dari 3 jenis itu, yaitu isim, fi'il, huruf. Al-madrasati. Zahaba artinya telah pergi, Zaidun, Zaid, ila ke al-madrasah, sekolah. Jadi kira-kira yang merupakan isim di sini yang mana? Jawabannya adalah Zaidun dan al-madrasah. Kenapa? Karena keduanya adalah kata benda. Kemudian yang merupakan fi'il yang mana? Jawabannya adalah zahaba. Kenapa? Karena zahaba adalah kata kerja. Kemudian yang huruf yang mana? Jawabannya adalah ila. Karena dia adalah kata penghubung. Jadi kalimat zahaba Zaidun ilal madrasati ini sudah memberikan contoh 3 unsur penyusun kalam. Contoh 3 unsur penyusun kalam. Jadi itulah ringkasan dari 2 pertemuan yang kemarin. Barangkali ada yang tidak mengikuti, berhalangan sehingga tidak bisa mengikuti 2 pertemuan kemarin. Maka itu sekilas terkait materi pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita pada kesempatan kali ini materi kita adalah tentang tanda-tanda isim. Jadi materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang tanda-tanda isim. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang isim. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tanda isim. Kita sudah mengetahui bahwa isim adalah kata benda.
Jadi setiap kata yang menunjukkan benda atau menunjukkan sifat, maka itu adalah isim. Oke, kalau kita mengetahui maknanya. Kalau kita tidak mengetahui maknanya, lalu apa yang kita pedomani untuk membedakan antara isim, fi'il, dan huruf? Semua itu telah dijelaskan oleh para ulama nahwu dalam kitab-kitab mereka. Jadi para ulama nahwu telah meletakkan beberapa kaidah, beberapa poin sehingga kita bisa membedakan antara isim, fi'il, dan huruf meskipun kita tidak mengetahui makna dari sebuah kata tersebut dengan adanya ciri-ciri ini. Jadi dengan kita mengetahui ciri-ciri ini, maka kita akan bisa mengetahui, akan bisa membedakan dengan mudah antara isim, fi'il, dan huruf. Insya Allah pada akhir sesi nanti akan kita sisakan untuk latihan terkait materi yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Baik, langsung saja. Al-Mu'allif rahimahullah, Asy-Syaikh Ibnu Al-Ajurrum mengarang kitab yang sangat populer, kitab Nahwu, kitab Mukhtasar, kitab Matan, kitab yang meskipun bentuknya kecil, akan tetapi syarat akan ilmu yang sangat bermanfaat, khususnya dalam fan Nahwu. Beliau berkata, "Falismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi." Isim itu bisa diketahui dengan ciri-ciri berikut ini. Yang pertama adalah khafat, artinya akhirnya berharokat kasroh, akhirnya dijarkan secara mudah. Kalau dia isim mufrad adalah berharokat kasroh, kemudian bertanwin, kemudian kemasukan alif dan lam, kemudian kemasukan huruf khafat. Wahia min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa hurufil qasam. Huruf jar atau huruf khafat ini sudah ditentukan, Bapak Ibu. Jadi jika ada salah satu dari yang disebutkan ini, tanpa ragu lagi kita jawab atau kita katakan bahwa itu adalah huruf. Itu adalah huruf, kata penghubung. Huruf apa? Kita katakan huruf jar. Yang pertama adalah min. Min artinya dari. Kemudian ila. Ila artinya ke. Kemudian ala. Ala artinya di atas atau kepada. Kemudian fi. Fi artinya pada atau di dalam. Kemudian rubah artinya sedikit sekali atau banyak sekali. Jadi rubah ini terkadang memberikan makna sedikit sekali, kemudian terkadang memberikan makna banyak sekali. Kemudian yang selanjutnya adalah alba atau ba yang dikasroh, bi. Artinya dengan, kemudian kaf, kaf yang di fathah, ka artinya seperti, kemudian lam, lam yang dikasroh,
li menjadi li, artinya untuk, kemudian huruf qasam, huruf sumpah. Wa hiya al-wawu wal ba wa ta, yaitu wawu, ba, dan ta. Artinya sama, yaitu dengan. Contohnya pada perkataan wallahi, billahi, atau tallahi, maka semuanya artinya sama, yaitu bersumpah dengan nama Allah. Jadi tanda-tanda ini, 4 tanda ini adalah tanda atau ciri-ciri yang khusus ada pada isim. Artinya jika kita menemukan salah satu dari ciri-ciri ini, maka kita bisa memastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Jika ditanya apa fungsi kita mengetahui ini isim, ini bukan isim, ini fi'il, ini bukan fi'il, fungsinya adalah memudahkan kita, Bapak Ibu. Memudahkan kita untuk mengira-ngira makna dari kata tersebut. Artinya ketika kita mengetahui bahwa kata ini adalah isim, tidak mungkin dia menunjukkan kata kerja. Karena kata kerja adalah fi'il. Begitu juga jika kita mengetahui kata ini adalah fi'il, maka dengan mudah kita tahu bahwa tidak mungkin kata ini adalah kata benda, karena fi'il adalah kata kerja. Sebelum kita mengetahui artinya secara pasti. Nah, setelah itu, ya, sebelum kita membuka kamus, dengan kita meneliti kalimat setelah dan sebelumnya, bisa jadi kita sudah bisa mengira-ngira, ini kira-kira arti yang pas itu seperti apa. Ya. Lalu dengan kita membuka kamus, baru kita bisa memastikan bahwa artinya seperti ini. Jadi kita mempelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il itu bukan tanpa faedah, Bapak Ibu. Faedahnya sangat besar, yaitu untuk memudahkan kita mengira-ngira makna yang cocok untuk kata yang kita temui tersebut. Kalau isim ya kata benda, kalau fi'il ya kata kerja. Kalau isim ya kata benda atau kata sifat, kalau fi'il maka kata kerja. Kalau huruf maka kata penghubung. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah tanda-tanda isim. Tadi telah disebutkan huruf akhirnya dijarkan atau berharokat kasroh. Kalau isim mufrad, kalau isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Kalau isim mufrad dan jamak muannas salim maka berharokat kasroh. Kalau musanna dan jamak mudzakkar salim maka berakhiran ya dan nun. Kemudian kalau jamak taksir, begitu juga dengan jamak taksir berharokat kasroh, kecuali jika jamak taksir atau isim mufrad tersebut adalah termasuk dari isim ghairu munsharif, isim yang tidak menerima tanwin, maka berakhiran fathah. Contohnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Bismi, ini adalah isim. Kenapa? Karena kemasukan ba yang merupakan huruf jar. Nah, dengan kita mengetahui dia adalah isim, maka pasti kita bisa mengira-ngira artinya apa ismi ini. Nah, kemudian kita sering mendengar dalam percakapan bahasa Arab mas muka yang artinya siapa namamu. Maka ismi di sini artinya adalah nama, yaitu dengan menyebut nama Allah. Nah, kemudian Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ini adalah isim.
Kenapa? Karena dia majrur atau beri'rab jar atau beri'rab khafat. Karena akhirnya adalah berharokat kasroh. Begitu juga ar-rahim. Berarti dia kalau bukan kata benda, ya kata sifat. Karena sebelumnya ada lafzul jalalah Allah, maka bisa jadi kemungkinan besar Ar-Rahman ini adalah kata sifat, mensifati Allah. Jadi seperti itu. Meskipun kita belum tahu apa arti Ar-Rahman, apa arti Ar-Rahim, kita sudah bisa mengira-ngira apa arti yang cocok bagi kedua kata ini. Kemudian bertanwin, Zaidun qaimun. Tanwin kemudian beralif lam, kemasukan alif lam. Contohnya al-madrasatu, kemudian Al-Qur'an. Tanwin dan alif lam ini adalah dua ciri, dua tanda yang paling mudah untuk kita mengenali sebuah kata yang merupakan isim. Jadi jika ada kata yang bertanwin pasti itu isim. Jika ada kata yang kemasukan alif lam maka itu pasti juga isim. Tanpa berpikir kembali. Contohnya Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Qaimun bertanwin pasti dia isim. Ya. Berarti dia kalau bukan kata benda berarti kata sifat. Karena sebelumnya ada Zaid, maka kemungkinan besar qaimun ini adalah kata sifat yang menjelaskan tentang keadaan Zaid. Nah, baru kita lihat kamus, apa artinya qaimun. Qaimun artinya berdiri. Nah, berarti Zaidun qaimun artinya adalah Zaid, orang yang berdiri. Kemudian kemasukan huruf jar. Tadi sudah dijelaskan arti dari setiap huruf jar ini. Sekarang akan kami sebutkan contoh dari setiap huruf jar ini. Contohnya adalah sirtu minal misri ilal makkati. Sirtu min misra ila makkata. Saya berjalan dari Mesir ke Mekah. Pada contoh ini saja kita sudah bisa mengira-ngira, menganalisa mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Kira-kira mana yang isim? Jawabannya adalah al-misri dan al-makkah. Kenapa? Karena kemasukan alif lam. Kemudian selain kemasukan alif lam, juga kemasukan huruf. Yang mana yang huruf? Jawabannya adalah min dan ilah. Kenapa? Karena kita sudah mempelajari bahwa keduanya ini adalah huruf jar. Keduanya adalah huruf jar. Selain dia adalah kata penghubung, keduanya juga huruf jar. Jadi huruf jar ini harus kita hafalkan. Kenapa? Karena dia sering muncul pada kalimat-kalimat bahasa Arab. Kemudian an, artinya saat tu an Mahmud, saya menanyakan tentang Mahmud. Kemudian ala, rakib tu alal faras, saya menunggangi kuda atau menunggang di atas kuda. Kemudian fi, contohnya alma ufil kuz, air di dalam kendi. Atau zaidun fil baiti, Zaid di dalam rumah. Kemudian rubba, contohnya rubba rajulin sholihin fil masjid. Artinya banyak sekali
lelaki soleh yang ada di masjid. Kemudian ba yang di kasroh atau bi. Contohnya katabtu bil qalami. Aku telah menulis dengan pena. Kemudian kaf yang di fathah. Contohnya Zaidun kal badri. Zaid bagaikan bulan purnama. Kemudian lam. Contohnya al-malu li Zaidin. Uang milik Zaid atau harta milik Zaid. Atau jadi lam itu bisa bermakna milik dan bisa bermakna untuk. Misal a'taitul qalama li Zaidin. Saya memberikan pena kepada Zaid. Kemudian huruf qasam. Contohnya wallahi, billahi, dan tallahi. Yang artinya demi Allah. Dalam Nazam Imriti disebutkan falismu bitanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min wa alif. Tanda-tanda isim itu dapat diketahui dengan melalui tanwin, khafat, huruf khafat, dan dengan melalui alif dan lam. Di sini juga telah tabelkan tanda isim khafat atau jar, tanwin, alif lam, huruf khafat, dan huruf qasam. Jadi jika ada sebuah kata kemudian kita menemukan salah satu dari ciri-ciri ini, maka tanpa perlu ragu lagi kita katakan bahwa kata tersebut adalah isim. Dan yang paling sering muncul dari keempat tanda ini adalah tanwin dan alif lam. Paling sering dan paling mudah. Paling sering dan paling mudah. Jadi jika ada kata kok berawalan alif dan lam, maka itu adalah isim. Jika ada kata kok berakhiran tanwin, maka itu adalah isim. Jadi itulah terkait materi kita pada pelajaran pada sesi kali ini. Saya baru ingat kalau tidak salah kemarin kita juga sudah membahas ini ya. Tapi tidak apa-apa. Penting juga untuk kita ulangi lagi karena kemarin kalau tidak salah saya jelaskan secara tergesa-gesa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut pada sesi latihan, barangkali ada pertanyaan terkait materi pada malam hari ini, saya persilahkan. Ya, silahkan Bapak. Barangkali kesulitan untuk mengetik bisa di Oh, baik. Baik, Ibu. Nggih. Usulannya diterima. Barangkali kesulitan untuk mengetik, yang ingin bertanya bisa langsung bisa bertanya langsung. Oke. Baik.
Baik, sebentar ya. Jadi tadi terkait isim yang kemasukan huruf jar, terkait khofat gitu, terkait i'rab khofat, tanda i'rab khofat. Kalau isim mufrad adalah akhirnya berharokat kasroh. Kemudian kalau isim musanna adalah akhirnya berupa ya dan nun. eh, ini saja ya. Kemudian kalau jamak mudzakkar salim akhirnya juga berupa ya dan nun. Kemudian kalau jamak muannats salim akhirnya juga berupa kasroh. Kemudian kalau isim ghairu munsharif akhirnya berupa fathah. Jadi inilah beberapa isim dan tandanya pada saat beri'rab jar. Pada saat kemasukan huruf jar, maka harokat atau huruf akhirnya harus berupa seperti ini. Kalau isim mufrad, contohnya muslim misalkan.
Maka harokat akhirnya harus bagaimana? Harus berkasroh, yaitu muslimin. Kemudian kalau musanna, contohnya adalah muslimaini. Akhirnya harus berupa ya dan nun. Begitu juga dengan jamak mudzakkar salim. Akhirnya berupa ya dan nun. Hanya saja kalau jamak mudzakkar salim sebelumnya ya itu harus dikasroh, kemudian setelah ya harus di fathah menjadi muslimina. Artinya beberapa orang Islam. Kalau isim musanna muslimah ini artinya dua orang Islam. Isim mufrad artinya tunggal. Kemudian isim musanna artinya ganda atau dua. Kalau jamak baru artinya adalah banyak. Kemudian contoh jamak muannats salim adalah muslimatin. Juga harus berharokat kasroh. Kemudian isim ghairu munsharif. Contohnya adalah Ahmad misalkan. Ahmad ini adalah isim ghairu munsharif. Artinya ghairu munsharif adalah tidak menerima tanwin, maka pada saat ber'irab khafat atau ber'irab jar, maka dia harus berharokat fathah menjadi Ahmada. Bisa dipahami, ya, Bapak Ibu? Inilah terkait keadaan isim, beberapa macam isim dan keadaannya pada saat ber'irab khafat. Ini adalah jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Fadlur Rahman. Kemudian ada yang bertanya apakah ila termasuk huruf jar? Jawabannya adalah iya. Min, ila, an, ala, dan seterusnya adalah huruf jar. Baik, Bapak Ibu. Isim ghairu munsharif. Baik. Isim ghairu munsharif adalah kata yang tidak menerima tanwin. Artinya dia tidak bisa ditanwin. Isim ghairu artinya tidak, munsharif artinya ditanwin. Berarti isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak ditanwin. Apakah isim ghairu munsharif itu selalu berharokat fathah? Tidak, Bapak. Jadi isim ghairu munsharif kapan berharokat fathah? Ketika dia ber'irab jar. Apa itu i'rab? Nanti akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Jadi pada kesempatan ini kita hanya mempelajari tanda-tanda isim secara fisik, secara yang bisa kita secara zahir, yang nampak. Meskipun kita tidak mengetahui makna dari kata tersebut, karena ada ciri-ciri yang nampak, yang zahir ini, maka kita bisa dengan mudah membedakan antara isim dan fi'il. Baik. Ramadan juga
isim ghairu munsharif. Oleh karena itu, tidak pernah kita mendengar Ramadanan atau Ramadanin. Kecuali di bahasa Jawa, ya, Ramadanan artinya berpuasa Ramadan. Dalam bahasa Arab tidak pernah kita mendengar eh, Ramadanin atau Ramadanun atau Ramadanan. Tidak pernah. Kenapa? Karena dia adalah isim ghairu munsharif. Oleh karena itu, pada saat niat puasa kita, apa yang kita ucapkan, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadhana hadhihi sanata. Fardhi ramadhana hadhihi as-sanata. Jadi di fathah. Kenapa? Karena dia adalah isim ghairu munsharif kemudian beri'rab khafat. Terkait Ramadhana, terkait kata Ramadhana, apakah bisa dibaca Ramadhani ataukah harus Ramadhana ataukah harus Ramadhani, ini panjang pembahasannya ya Bapak Ibu. Sedangkan kita masih pada sesi mengenal ciri-ciri isim. Mengenal ciri-ciri isim. Terkait ciri-ciri isim ghairu munsharif itu juga nanti akan dijelaskan. Jauh, masih jauh. Sekarang kita ketahui dulu ciri-ciri isim secara zahir. Terkait ciri-ciri isim ghairu munsharif dan terkait isim ghairu munsharif apa ciri-cirinya, itu kita skip terlebih dahulu. Kemudian apa bedanya jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim? Bedanya adalah pada pertama itu tanda i'rabnya. Yang membedakan paling mudah adalah kalau jamak muannats salim itu berakhiran alif ta, ya. Kemudian jamak mudzakkar salim berakhiran ya dan nun. Jika kita mendapati sebuah kata berakhiran alif dan ta, berakhiran alif dan ta tambahan, bukan huruf asli, maka itu adalah jamak muannats salim. Sedangkan jamak mudzakkar salim itu berakhiran ya dan nun. Yang seharusnya pertanyaannya adalah apa yang membedakan antara jamak mudzakkar salim dan musanna? Karena akhirnya sama-sama ya dan nun. Bagaimana cara kita membedakan jamak mudzakkar salim dengan musanna? Jawabannya adalah kita lihat harokat sebelum dan setelah ya. Sebelum dan setelah ya. Kalau musanna sebelum ya, yaitu mim di sini contohnya, itu berharokat fathah. Kemudian setelah ya, yaitu nun berharokat kasroh. Jadi, isim musanna rumusnya adalah ani. Ani. Ani sebelum ya berharokat fathah, a. Setelah ya berharokat kasroh, i. Ani. Sedangkan jamak mudzakkar salim rumusnya adalah ina. Sebelum ya berharokat kasroh, kemudian setelah ya berharokat fathah. A. Ina. Jadi itu rumus yang mudah untuk kita mengenal atau membedakan antara isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Karena isim musanna ini artinya dua.
Bapak Ibu. Muslimah ini artinya 2 orang muslim, sedangkan jamak mudzakkar salim artinya banyak. Muslimina artinya beberapa orang muslim. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila tidak ada pertanyaan lagi, kita lanjut pada sesi latihan. Mengenal isim dari ciri-ciri zahirnya. Mengenal isim dari ciri-ciri zahirnya. Baik. Di layar masih nampak seperti ini. Baik, bentar. Baik, Bapak Ibu, silahkan barangkali ada yang ingin mencoba membedakan atau memilah mana saja yang isim dari beberapa kata ini, dari sepenggal kalimat ini. Silahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin mencoba. Atau kalau tidak, seperti biasa, saya akan menunjuk salah satu dari peserta. Silahkan, ada yang ingin mencoba menentukan mana yang isim dari satu paragraf berikut ini. Dari kata daruriyatul i'tiqad sampai asyhadatan. Silahkan, Bapak. Langsung saja dihidupkan mikrofonnya. Silahkan Bapak Rozali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Bapak, bisa di Ana coba dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk isim dari kalimat di atas, kita mulai dari daruriyat. daruriyatul i'tiqad. Asal yujibu ala kafati. Ini ala ini Ustaz. Kafatil. Berarti yang isim adalah Kafatil. ya kafati. Alasannya Karena dimasuki huruf khafat Ustaz. benar. Yaitu Ala. ala, benar. Ya, selanjutnya Ada khulu fi dinil Islam. ad-dukhulu. Ada khulu dengan al-Islam. Ya, ad-dukhulu dengan al-Islam. Alasannya Karena ada alif lam Ustaz.
karena ada alif lamnya. Berarti al-mukallafin juga termasuk isim atau bukan? Yang mana Ustaz? Oh iya, Al-mukallafin. ketinggalan Ustaz. Al-mukallaf. Al-mukallafin berarti juga termasuk isim. Ya, isim. Baik. Kemudian dini termasuk isim atau bukan? Dini. Oh iya, masuk isim Ustaz karena ada Iya, fi, ada huruf khafat. sahih. Kemudian Lanjut ke wasabut oke, wasubutu wasubutu fihi ala ad-dawam. yang mana yang isim, Bapak? Yang isim ad-dawam Ustaz. Ad-dawam wat tazamu. Yang isim adalah ad-dawam. As-subut isim atau bukan? Wasubut isim juga Ustaz karena ada alif lam. Sahih. Jayid. Kemudian Lanjut al-hikam. Al-hikam. mhm. Al-hikam Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam. wal Oke, iya yang isim di sini adalah wal tizamu dengan al-hikam. al-ahkam. Oke. Al-ahkam. Alasannya? Karena yang wat tazamu ada alif lam, dengan al-ihkam juga ada alif lam. Al-ahkam. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Rozali telah berani mencoba, sangat saya apresiasi. Hanya saja ada catatan dari saya bahwa iltizam di sini alif lamnya bukan tambahan, bukan alif lam seperti di al-ahkam, akan tetapi iltizam di sini alif lamnya adalah huruf asli, bukan tambahan, gitu, Bapak. Tapi jawabannya benar, iltizam di sini adalah isim. Iltizam di sini adalah isim. Baik. Ada yang ingin melanjutkan sampai fafis sholati asyhadatan? Bapak Nardo, silahkan Bapak. Atau Bapak Said. Bapak Said. Silahkan. Baik. Ibu Rohama, silahkan Ibu. Silahkan bisa di apa itu, di unmute. Boleh coba Ustaz. Boleh, silakan Bapak. Fafis salati, as-salati, jadi itu ada alif lamnya di bagian depan. As-sahadata ini itu juga ada alif lamnya, jadi tanda isim gitu. Iya. Oke, as-sholati dan as-syahadatan. Kemudian sebelumnya kami mayajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan wa nutqu bihi fil hali kan. Yang mana Pak dari kalimat ini? Yajibu ala kafatin mukallafin ad-dukhul fi dini Islam wa subutu fihi ala dawam. Baik, tadi silahkan Bapak dilanjutkan. Siapa tadi? Izin Ustaz mau nyoba ngelanjutin. Iya, boleh. Famimma yajibu ilmuhu wa i'tiqaduhu mutlaqan. Wan nutak apa? Wan nutqu Nutaku itu, nah itu Ustaz.
Wa nutaku bihi fil An-nutqu, hal. oke. Nah, fil hal itu Al-hal, isim karena jawabannya karena di situ alasannya kemasukan alif lam. Ustaz. memasukkan alif lam. Baik. Dan juga Sebelum sebelumnya itu ada huruf jar. mutlakon isim atau bukan? Mutlakon iya Ustaz karena bertanwin dia. Karena akhirannya. bertanwin. Jayid. Kemudian selanjutnya Inkana kafiron. Nah, kafironnya itu juga termasuk Ustaz. Dia isim karena berakhiran tanwin. Wa ila Oke. fafil sholati wa syahadatani wahuma. Oke, di sini berarti yang Masuk isim as-sholah wa syahadatani atau ya dua kalimat as-sholah syahadat. dan Ustaz. as-syahadatan. Baik, terima kasih Bapak Fadlur Rahman atas Ya, partisipasinya. Ustaz. Dari latihan ini mungkin kita lihat maaf ke mute. Mungkin kita lihat mudah, kemudian mungkin faedahnya kurang terasa, akan tetapi faedahnya sangat besar sekali. Contoh, doruriyatul i'tiqad. Doruriyat ini isim. Kenapa? Karena berakhiran alif ta yang merupakan tambahan. Karena dia adalah jamak muannas salim. Al-i'tiqad isim karena kemasukan alif lam. Al-i'tiqad artinya keyakinan. Doruriyat dari dorurah. Berarti keyakinan yang pokok-pokok keyakinan. Nah, jadi seperti itu yang diinginkan oleh para ulama nahwu dari mempelajari ciri-ciri isim. Dengan kita mengetahui bahwa ini adalah isim, tidak mungkin dia menunjukkan kata kerja atau kata hubung. Nah, begitu juga jika kita nanti mempelajari tentang ciri-ciri fi'il. Baik, Bapak Ibu. Baik. Maaf tadi yang apa itu tidak bisa unmute. Tadi sudah saya berusaha untuk meng-unmute para peserta yang ingin mencoba, tapi saya juga tidak bisa caranya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 8.30, maka kita akhiri sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga nantinya bisa berlanjut secara rutin, secara istiqamah, sehingga kita bisa semakin dalam lagi membahas terkait ilmu nahwu dan juga bisa diselingi dengan praktek semacam ini. Jadi saya ingatkan kembali bahwa nahwu itu hanya sebagai alat kita untuk nahwu adalah alat kita untuk mengetahui alat pendukung kita untuk memahami bahasa Arab, untuk bisa membaca kitab. Namun tidak cukup hanya kita mengetahui ilmu nahwu saja, Bapak Ibu. Tidak cukup kita hanya mengetahui ilmu shorof saja, kaidah nahwu dan shorof saja. Tidak cukup. Yang paling berperan dalam ilmu bahasa Arab, kita bisa berbicara bahasa Arab, kita bisa memahami bahasa Arab, kita bisa membaca kitab dengan mudah. Yang paling berperan juga adalah perbendaharaan kita, maklumat kita terkait kosakata bahasa Arab. Seberapa banyak kita mengetahui kosakata bahasa Arab,
beserta artinya, disitulah ya semakin kita bisa mengetahui bahasa Arab dan juga memahaminya. Jadi ilmu nahwu ini adalah alat agar kita bisa mengetahui bahasa Arab dengan benar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya benar, faslun itu juga isim karena dia berakhiran tanwin. Saya akhiri sampai di sini, mari kita tutup dengan doa khitamul majlis dan juga tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Semoga dengan kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa khitamul majlis, sholawat, tahlil dan istighfar ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk bisa memahami ilmu agama yang kita pelajari dan juga menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.